kita lihat juga kayak contohnya di MPL Philippines ya, kayak udah di game terakhir dia langsung pocket pick keluar. Ya. Kayak kemarin TNC ini kan, langsung ada apa Ixia Yif. Mau nggak mau kan kalau udah kayak Iya gitu. kayak udah akhirnya keluarin aja signature picknya dan kan untuk kemungkinan ini bisa terjadi juga CP di Yang penting sini. Apalagi kan surprise pick kayak gini tuh Navi punya Hellcard-nya kan. Hellcard Ya. bot lane biasanya. Itu juga bisa jadi jawaban, apalagi ini kan Dangerous Grass nih, lumayan Kan Hellcard-nya udah depend sama Navi. nggak dibolehin ya ternyata ya. Mau ada pocket hero lagi mau disimpan, mau dikeluarin mungkin dengan adanya slot seperti ini. Karena Grok loh, ini Groknya masuk layer pertama. ini dengan grok yang ditutup duluan, terus kayak kaca yang ditutup duluan, ada clue bahwa sepertinya Kak Gendra akan coba untuk mengencangkan power dari close combat-nya sih. Karena ini benar-benar yang bisa nahanin banget hero-hero melee yang bisa masuk, dan first pick juga sebenarnya masih open banget. Dan ngomongin hero prioritas juga, tadi kan kita ngeliat ada Yisung juga kan. Terserah untuk Kak Gendra, dengan Yisung masih open, apakah mau langsung digunakan di game satu ini atau mau disimpan di saat-saat terakhir aja. Tapi menurutku picknya masih banyak. Chushin bisa, Yisung juga bisa. Lancel juga oke, kalau mau Arlot juga oke. Kita kemarin juga tempat ngeliat kan Arlotnya Link seperti apa. Angela. Angel lah. Angel ya. Angela menurutku high risk high return. Iya. Setuju. Karena balik lagi, Angela digunakan untuk main ofensif dia bakal enak banget, invade dia bakal enak banget, tapi defensive powernya, apalagi dilemanya antara ditaruh di mid atau di roam. Kalau di roam berarti pakainya tank jungle yang benar-benar kuat banget, kalau di mid lane berarti defensive capability-nya bakalan turun drastis. Tapi udah hampir gak pernah sih kita ngeliat Angela roam. Iya. Ya, makanya di mid banget yang biasanya magic damage-nya ditutup pakai Esme EXP Yeah. atau Joy atau Harit di god lane-nya. Oke, tapi dengan first pick langsung menuju ke arah Arlot. Arlot ya tadi ya, salah satu opsi yang memang mau dibawa juga nih. My Quite kids fleksibel tapi dari Navi, will Elis. grant immortality. Langsung enggak, kok Elis Angela yang tadi dibahas. Ini Alice ini. Alice Angela kan? Ini Alice Angela bisa sebenarnya. Cuma Tapi oke. Oh. Tapi nggak melulu ya. Kadang kita ngeliat Alice ya independen aja tanpa Angela juga udah se-strong itu. Apa karena itemnya ya? Iya dia Yang kan sekarang pasti ya. handle durability. Oh ya. Ya apalagi kita juga sempat ngelihat kan season lalu, minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu. Ron kan pakai Alice seperti apa dengan flickernya juga waktu itu kan bener-bener bagus banget, dan mungkin potensi yang dilihat oleh Navi dengan adanya Alice ini juga bagus menurutku, karena tebel juga iya, but somehow masih bisa megangin crowd control yang area gede juga. Iya itu memang karena kemarin kita udah sempat ngeliat ya beberapa referensi untuk Alice ini membawakan ke arah Flicker ataupun ke arah Vengeance. Antara dua. Tapi mostly sejauh ini ya Flicker tuh masih the best sih, kayak Flicker langsung Throne of Ruin tuh kaget bang. Lebih dapet deh ya. Lebih kaget ya. serangan kejutnya. Itu dia. Dan ini menarik, kita bakal lihat nih bakal ke arah mana ya kira-kira kalkulasinya, karena lawan dari hero yang dibawa oleh Navi dijawab dengan Hayabusa dulu dan Ruby. Kalau udah kayak gini mungkin tadi dibahas juga kan datanya kan, Ruby gold lane dari Exor. Dan dari bandnya, Iya. Grok dan juga Gatot Kaca. Nah. Ini nutupin banget untuk hero-hero close combat bisa perform, dan bahkan untuk mid lane-nya pun di sini karena sisinya udah oke menurutku. Ya. Mid lane pun taruh damage juga nggak masalah, karena damage-nya pun juga masih banyak banget. Contohnya kayak siapa? Kimi, yang menurutku juga menjadi peran penting nih untuk ngenumbangin hero tebel kayak Alice. Kalau dipakai nge-burst, agak susah dengan kapabilitas dia yang even kayak masih survive 20% HP aja. Itu cepet banget baliknya masalahnya. Iya, kenceng ya. Butuh hero-hero di PS yang oke lah untuk nge-damage bagian front to back dari Navi Junior, apalagi dengan Hayabusa yang ya tipenya burst juga. Nah ini kalau misalkan Ruby-nya di gold lane berarti Hayabusa jadi hyper carry. Persyaratannya biasanya Hayabusa bawa Sky Piercer. Biasanya. Nah tapi ini belum ada jawaban siapa follow up dari Si Kalea. Kaleanya Kazemen. Cusin aja belum cukup soalnya ya, dan Alice juga butuh waktu buat farmingnya. Nah ini menarik sih nanti dengan belum adanya god lane dari tim Navi Junior. Stopper menariknya Navi loh, yang tutup di sini ada Badang. Apakah bakal ada indikasi-indikasi juga kayak mungkin let's say Battle Assassin? Sebenarnya balik lagi sih, Ruby-nya pun masih bisa dipatahin ke Roamer atau Arlotnya Roamer gitu kan. Iya, Cuman menurutku di titik ini pun Navi juga udah dilema. Untuk siapa yang bisa nge-follow up Kalea, enaknya Lancelot menurutku. Atau main di gold lane ya kayak Beatrix. Karena Beatrix carry-nya juga udah di bisa. ban ya, kayak udah mulai kebaca apakah bakal ada damage dealer di gold. Cuman kalau sampai Ya, keluar Lancelot, bahayanya adalah ada Ruby dan juga Arlot. Gitu. Ini problemnya di sini. Kalau mau ngambil ke arah Beatrix bisa, tapi bukan yang paling kuat menurutku untuk di early phase-nya. Otomatis ya Beatrixnya mungkin harus agak di babysit sedikit gitu, apalagi dengan ngelawan Ruby yang kita tahu sendiri kapabilitas laning awalnya, survivability itu oke banget Oke. dari Spellfam. Tapi ini belum kelihatan ya siapa yang nanti jadi follow up dari Navi-nya itu sendiri Iya. di gold lane. Tapi bicara tentang assassin kalau ketemu sama ya tadi Ruby Arlot agak masalah. Tapi tank jungle juga lebih gak bisa kabur kan, Iya. jalan kaki gitu. Apa nih yang tersisa berarti ya kalau tank Fredrin? Iya, Fedrin, Akai lah paling Akai. terbaik kayaknya ya. Kalau tapi ya mereka jadi lack of damage Banget. ngandelin karena gold lane-nya banget. Iya, gold lane jadi benar-benar hyper carry hitungannya kalau kayak gitu.
Dan ya ini tinggal jawab aja mau kemana. Kalau tank jungle, aku setuju dengan katanya Owl tadi dengan nggak bisa gerak juga. Tapi sejauh ini nggak ada DPS nih. Tapi Beatrix dulu nggak sih ini Abigail biar rahasiakan dulu buat Itu lane-nya. dia. Apa jungle-nya? Mendingan Beatrix dulu aja kalau menurutku. Tapi dengan posisinya harus di babysit banget. Bener-bener harus dispesialkan banget. Karena tanpa adanya Beatrix, Chusin sendiri ya ngelawan yang kayak gini-gini juga ngap. Oke, dan Navi Junior, wah berani sih. Lumayan banyak yang show off Obsidiannya juga di beberapa hari kemarin. Late game banget tapi menurutku. Jujur, iya. Aku pernah nyoba Obsidia. High risk. Stack penuhnya tuh di menit 10, menit 11. Dan ini nggak Obsidian. instan juga loh. Iya. Walaupun emang bisa Skill. mengantisipasi dash ability yang dimiliki sama pemain-pemain dari Kagenra, tapi single target bang. Dan dia Single target. DPS juga nggak sih maksudnya? Iya. Gremet-gremet gitu loh damage-nya. Ngerti gak sih kayak dua item tuh belum cukup gitu loh. Kayak terlalu Dia setang sama Cloud, Moskov gitu-gitu kan. Menurutku tuh dia adalah hero yang sangat-sangat depend sama pasifnya dulu justru. sama momentum gak sih? So, Malah, yeah. malah aku ngeliatnya jadi kayak mirip one sih kalau One-one. karena kan itemnya kan rata-rata sekarang critical ya. Yap, betul. Cuman ya balik lagi ini dia jawabannya dengan opsi dia yang mungkin untuk menghindari banyaknya dash. Cuman ya balasannya adalah Kagenra ini ngambil pick yang benar-benar balance banget. Early powernya mereka bukan lawan dengan damage. Mereka lawan dengan bagaimana mereka bisa ngebawa jadi long term team fight. Durability ya. Durability banget spell Fema punya dari Arlot Ruby gitu loh untuk skill damage ada dari Hayabusa. Biarkanlah untuk di late game estafetkanlah ke Nathan sebagai damager utamanya. Ditambah dengan defender depannya Arlot Ruby sama Hylos. Siapa yang menembus? Alice pun hitungannya bisa nembus. Tapi itu bakalan dibawa ya long term team fight aja, bakal di-kiting terus aja di bagian depannya dengan hadirnya Ruby. Akhirnya Elisa juga nggak bisa bergerak. Ini agak repot sih menurut untuk draftnya dari Navi Junior di game 1. Ini mau coba masuknya ke trendnya tetap ya. Tetap ke arah dari fighter ya di sini. Ini lumayan high risk banget karena early pace-nya ini yang jadi tanda-tanya lumayan damage-nya di bawahnya kemana nih? Kalea, Chushin, is it enough? Kalian Di awal, untuk di Blend ya mungkin 3-man move. masalah gini, yang dilawan ini adalah hero-hero yang punya durability panjang dari awal. Yep. Even Hylos pun itu masih punya durability yang oke menurut gua. Hayabusa gampang in and out-nya. Jadi ya menurutku adalah mereka ngambil Fredin alasannya adalah untuk seenggaknya kencengin early game-nya dulu. Objektif dulu dengan turtle pertama mungkin coba untuk diambil gitu loh. Tapi kalau misalkan mereka dibawa kiting, susah. Nah, cuma di beberapa implementasinya, turtle yang diambil, 3 turtle kadang tuh nggak mempengaruhi hasil akhirnya ya. Ini yang sebenarnya jadi dilematis dan harus di-prove oleh teman-teman dari Navi Junior nih. Dengan draft riskan mereka, tapi penuh reward pastinya karena sudah dipertimbangkan juga oleh coach dan analis yang dimiliki oleh Navi. Begitupun juga dengan Kagenra yang tadi dibahas. Draft kompleks, early, late game-nya dapat, apakah ini akan menjadi game untuk dari keduanya? Yap. Dan ini dia untuk semifinal antara Kagenra versus Navi dan siapa yang akan bisa memenangkan game yang pertama kita akan lihat bersama-sama. Tapi kayak udah mulai rame nih Abdel, ada mana suaranya? Yup, itu dia semangat yang kita butuhkan ya di siang hari ini. Match yang pertama di hari yang ketiga, ini battle yang cukup kontradiktif ya. Ada durability dan ada assassin power dari arah early sih. Mungkin Chushin dengan damage-nya lumayan ini ya, tapi kayaknya ini agak menarik loh. Nathan mid lane. Iya. Nathan mid lane. Nathan mid lane yang dibawakan menurutku di sini masih sangat-sangat worth it. Karena pertama untuk rotasi dari farmingnya ini nggak terlalu kenceng banget di arah minionnya. Tapi ya itu dia untuk talent prediction kita yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kita sama ya? 2 suara untuk Kagenra dan 1 suara 3-1 kan? Iya, 3-1. Tipi kan Navi ya? Ya betul. Ya based on predict only lah ya. Oke. Cuman ya Aul dan juga Chojik ini kan penasaran banget nih. Karena kalau limit kan ada perbedaan dari segi sharing goldnya juga kan. Ini berpengaruh sama growth-nya Nathan nggak sih? Justru balik lagi, kalau untuk growth Nathan balik yang tadi aku bilang, mungkin nggak bakalan bener-bener dependent on minion, lebih ke arah assist. Lebih ke arah mungkin berapa banyak damage yang bisa dikeluarkan juga gitu loh. Karena hadirin Nathan di sini, dia bukan jadi finisher. Dia cuma jadi pokok damage-nya aja biar supaya finishernya taruhnya di tangan dari Hayabusa. Tadi dari emblemnya juga kita lihat karena obsidiannya terlalu high risk juga ya. Nggak kayak Master Assassin tapi lebih ke tenacity juga. Dan karena Nathannya mid lane ya dan belum diskon yang bakal dibawa. Dan ini ternyata debut ya karena memang belum pernah dipakai. Dan wah ini valid ya datanya ya 6 kali win buat Ruby Gold lane. Wah, ya Nathan mid lane ya yang penasaran banget akan seperti apa. Begitupun Zeon dengan debut pick dari Obsidianya. Balik lagi persyaratan dari Navi adalah memanfaatkan bagaimana objektif mereka. Dan Frenzy sudah mulai cepat dipegang. Ada Talon Strike sudah mulai terbuka, diangkat lagi. Tapi Fab yang berhasil untuk men-secure berikan untuk slap pertama. Tsunami slap terbuka tapi nanjak. Balik lagi menuju ke arah quad shadow-nya dan hilang. Di tangan GZ double kill di kantongnya untuk Navi Junior plus Turtle yang mereka dapatkan. Wow itu modal awal yang perlu dan sangat dibutuhkan dan ternyata bisa dimaksimalkan oleh Navi. Karena masalahnya 3 objektif sekaligus dan oh Daniel. Yap, itu dia. PR-nya adalah digangguin terus-menerus.
Dan gimana caranya Navi agar tidak ngebuat dari Daniel nantinya bisa dapetin power spike-nya. Iya, masalahnya adalah untuk di early-nya mereka benar-benar kuat banget. Mereka bawa Fredrin, mereka bawa Kalea gitu loh. Pick off 1 mungkin lebih ke arah oke, dia bakal ketahan banget, entah itu bisa buying time ataupun memang benar-benar pick off gitu loh. Cuman dari Navi Junior tadi kita juga ngelihat ada satu lucky charm yang mereka dapatkan. Frenzy-nya agak offside. Dengan posisi Frenzy-nya nggak bisa di backup sama sekali, otomatis begitu Frenzy-nya hilang, udah nggak ada sosok yang benar-benar ngebadan banget di bagian depan. Ya, dan tadi kondisinya juga masih belum ready ya sebetulnya. Dan ya reset dulu nih dari Kagendra juga karena memang mereka butuh late game dan butuh beberapa item dulu di awal. Jadi sejauh ini masih cukup so-so. Belum ada gerakan-gerakan agresif lagi yang dibawakan oleh tim Navi Junior. Sama-sama coba buat turunin temponya terlebih dahulu. Even kalau kita ngelihat Godless tuh masih quite kondusif sih. Karena balik lagi, untuk Kagendra yang mereka cari di early seperti ini ya, ini bukan team fight-nya, cari power dari side lane-nya dulu. Bikinlah side lane-nya di mana sampai di saat team fight, mereka bisa sustain lama gitu loh. Karena untuk di early kayak gini ya, Arlott dan juga Ruby bukan terlalu power banget menurutku, walaupun dari skill set mereka emang udah oke. Cuman kan lawannya Alice dan juga Fredrin yang lebih tebel lagi dari awalnya, maka dari itu mereka nyari yang power spike itu side lane-nya dulu. Trio mid lane belakangan lah, karena kalau side lane-nya udah oke, Trio mid lane-nya ikut. Dan ada sedikit fun fact by GoPay di mana Frenzy berhasil meraih top 1 most assist dengan raihan 265 assist hingga babak playoffs day 3 Wen ya. MLID season ke-12. Punya rumor kayak gini Wen ya. Kapan ya? Mengasis gitu, nggak KS. Wen jawabannya loh. Kapan-kapan deh. Oke, tapi peraduan di area turtle kembali akan kita saksikan bagaimana Navi Junior akan memaksimalkan kembali power spike dari bagaimana membawakan ke arah tank jungler mereka. Tapi again, tarik ulur yang kita lihat mencoba untuk mencari satu pemain dan sekarang Frenzy jauh lebih berhati-hati. Oke, sama-sama coba buat cari setupnya dulu, apalagi ini Dangerous Dash juga kan. Mungkin Gizo perlu coba untuk mempertimbangkan karena Nanjannya harusnya udah ready. Tapi nggak mau ngambil resiko kayaknya. Iya, ditarik mundur aja ya, kayak terlalu beresiko sepertinya. Tapi ada rotasi juga yang dilakukan di mana Danielnya mendapatkan hampir full plating di arah top lane. Dan lagi-lagi Kagendra akan men-sharing beban dari Nanjet ini ke arah Daniel sebagai damage dealer. Nice shifting sih bisa dibilang, emang nggak dilibatin karena mau ngasih space ya di sini buat Daniel. Ya, cair itu ada 200-an gold itu. Pecah ke tangan dari Daniel dan balik lagi Ruby tadi juga rotasi mungkin standby juga dengan adanya turtle ya, tapi top lane. Yap, Konsil terlihat. Tabrakan menuju ke arah seorang Exor, Tsunami Slam terbuka dan langsung saja dihilangkan dengan begitu baik. Dibalikin keadaannya dengan lama Feather Flicker yang dia miliki. Nanjet terjebak, masih punya Konsil untuk mundur ke arah belakang dan upaya penculikan menuju ke arah Exor yang dilakukan oleh Navi masih belum berhasil. Gila itu almost loh, tapi presisi timing yang pas dengan yang mau Feather Flicker for defensive. Justru membuat hampir tadi nyawa daripada dua pemain Navi Junior yang bakal dibalikin keadaannya di sana. Cukup krusial sih memang. Iya, main pick up sebenarnya dengan Arlott dan juga Ruby itu sih enak ya. Tapi kalau untuk team fight yang benar-benar jangka panjangnya, yang dimiliki oleh Kagendra sekarang hanyalah badan, tapi belum yang benar-benar damage banget. Beda sama Chushin yang emang dari early-nya itu bisa benar-benar ngepok banget. Makanya Daniel benar-benar nyari farmingan juga nih. Gak cuma dari segi asisnya pun, yang walaupun sampai sekarang belum dapat ya, tapi dari gold shield-nya juga. Dan kelihatan bahwa item pertama sudah ada dari Veteran of Heaven. Mungkin butuh sekitar 2 item lagi sampai Daniel bisa benar-benar team fight dan ngasih damage masif karena teman-teman dari Navi Junior. Sementara sebaliknya dari Obsidia dengan item pertama ngambil ke arah Windtalker, kayak ini bakalan coba untuk ngambil ke critical build, tapi melawan hero-hero close combat kayak gini agak cukup berbahaya sebenarnya di saat Bonhan-nya nyala. Tapi kalau memang punya posisi harusnya enak ya, dari depannya kan ada Hansa Sviana, bisa digangguin juga sama Feb-nya. Cuman harusnya kalau ngelihat dari Giza yang mungkin menjadi secondary damage dealer ya, Skypirus bisa menjadi item pilihan berikutnya mungkin. Nah iya itu dia ya, Feelingku biasanya gitu sih. dari Chushin apalagi udah dapetin model awal. Ini turtle terakhir, apakah bakal dibiarin lagi buat Perfect Turtle buat bikin Danielnya fat dulu? Atau nantinya mereka mau coba untuk matahin nih kontestasinya karena kayak udah lumayan ada beberapa spot yang disorot juga ya, khususnya buat Fab. Ini harus hati-hati sama turn of ruin-nya, tapi kayaknya mereka mau kontes. Yep. Benar-benar terlihat ya 3 pemain dari Kagendra yang tidak juga masuk karena zoning out dari Fab. Begitu baik dan Perfect Turtle didapatkan oleh Navi Junior, cuman dengan 2 poin kill, dengan 3 turtle yang didapetin ini gapnya nggak lebih dari 1000 loh. Karena berarti ada objektif lain yang diambil sama Kagendra. Nah itu dia, ini kah objektifnya? Dengan ada Purify, Save the Day dari Daniel yang coba untuk diinisiasikan kembali Frenzy. Bakal coba untuk ditabrak, tapi lihat dari arah belakang Nanjet langsung mencoba menargetkan menuju ke arah Sojize. Apa Feather? Begitu baik langsung kali menuju ke arah 3 orang sekaligus dari Exor yang akhirnya membuat dari Navi Junior mereka gagal total untuk bisa melakukan inisiasi, dan Kagendra berhasil untuk bisa mengantongi 2 poin kill dengan begitu baiknya. Wah, lagi-lagi Exor ya, save the day. Momen yang pas, ditambah lagi juga dengan kedatangan Frenzy dan kawan-kawan di waktu yang tepat. Ini yang ngebuat akhirnya inisiasi dari Navi Junior dipatahin 2 kali. Wah, lagi-lagi Amo Vendetnya mengganggu, dan di mana Fab kali ini Turn of Ruin memang dibuka, pikir menuju ke belakang, mencoba untuk melarikan diri, terlalu dalam nampaknya. Terbuka lagi dengan Hand of Bone, dan Exor akhirnya hilang di tangan Hansa Sviana. Menjadi garda terdepan pastinya dengan adanya 3 pemain yang coba untuk dipegang oleh Hansa Sviana, tapi menari lagi dengan
sudah mulai masuk. Di mana Nanjat akhirnya bisa mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Wow, jual beli serangan yang quite intense akhirnya terjadi di area mid lane. Dan tim fight yang lumayan panjang ya tadi ya. Menumbangkan karir bot lane dan juga jungler nih. Worth it gak nih Ji buat Kagendra pun Navi Junior? Untuk Kagendra worth it banget sih hitungannya. Karena ini dia power spike yang ditunggu-tunggu sama Kagendra gitu loh. Danielnya benar-benar safe banget dan jujur tempo yang agak terlalu menggebu-gebu dari Navi Junior di saat mereka pengen coba untuk geng ke arah Danielnya tadi gitu loh. Karena dengan tim fight yang terpisah, itu adalah impian dari Kagendra gitu loh. Otomatis ada yang pengen pulang tapi ternyata ketarik sama Exor dan pada akhirnya itu menjadi sebuah shadow kill yang kena ke 3 orang sekaligus. Hal-hal sekecil itu jadi impactful banget dan lihat 3 turtle di tangan, tapi akhirnya nggak ada gold game sama sekali kan dari kedua belah tim, 200 saja gitu loh. Dan ini tuh udah mulai ada red flag menurutku bagi teman-teman dari Navi Junior. Red flagnya adalah Daniela udah 3 assist loh, dapetin 1 turret loh. Bom waktu gak sih? Ini udah bom waktu yang harus benar-benar cepet-cepet dipadamkan oleh Navi Junior. Lebih ke gak boleh sampai masuk ke late game power ya. Ini kayak lebih bakal dangerous banget. Time limit dari Navi Junior menurutku ada di menit 15-16 sih. Kalau sampai belum selesai juga, wah ini bahaya bagi Ya, mereka. tapi sekarang Turtle yang udah berubah menjadi Lord, udah bakal coba untuk dipegang oleh Navi Junior. Ada Final Slash GZ yang akan menjadi target berikutnya. Sudah mulai masuk lagi Hansas Viana, begitu pun dari Frenzy yang coba untuk pegang, tapi terangkat sudah dengan Tsunami Slam. Dan kali ini Hansas Viana bersedir menjadi Lord yang menjadi milik Navi Junior walaupun dirinya pun harus tumbang. Frenzy akan dikejar, di arah belakang Gizaunya pun terlalu dalam nampaknya sehingga akhirnya punishment berhasil dilakukan oleh Navi Junior. Wow, team fight yang lagi-lagi membuat akhirnya ada satu objektif netral yang bisa diamankan. Chaotic memang, dan ini masih terbilang worth it karena memang gak terjadi adanya chain killer juga. Jadi Lord yang diamankan oleh Navi Junior nih setidaknya masih bisa mereka kawal di sini. All thanks to Kaze dan juga Feb. Itu tadi kalau misalkan kalian lihat di belakangnya, di team fight yang ada di Lord, di belakangnya itu Nanjat sama sekali nggak dibolehin masuk. Bener-bener di portal banget. Diberikan adanya dengan Throne of Ruin, diberikan lagi dengan adanya tarikan dari Kalea. Itu yang akhirnya ngebuat 1 kali Tsunami Slam hilang semuanya. Dan Obsidia dengan adanya Husk Cloud ditambah lagi dengan Stalker, durability power dan juga damage sudah ada. Tapi tadi Tsunami Slam, Hanafuni ternyata miss, tapi Exor terangkat sudah dengan Elanta Slam. Exor masih mencoba untuk bertahan dengan lagi-lagi. Flicker momen, tapi Zeon masih bertahan. Dibuka Grand Fat away oleh Frenzy untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Navi Junior. Tapi lihat Feb, akan ada di lini paling depan untuk Navi dan fokusnya menuju ke arah inner bottom turret yang sekarang bisa dihancurkan oleh Navi. Wah, itu ada satu keterlambatan nih ya dari follow up. Karena memang mereka mau bersih-bersih nih dari mid lane outer yang bisa dijaga. That's why Exor tadi harus sacrifice di area bottom lane. Dan harus ini using Lord yang masih efektif banget lah buat teman-teman dari Navi Junior. Karena ada outer, inner juga. Dan melibatkan Exor ini lumayan dibatasin juga nih space farming akhirnya dari teman-teman Kagendra pasca Lord yang diambil. iya, dan pattern dari pergerakannya Navi juga aku benar-benar suka banget. Mereka benar-benar nyebar banget ke berbagai bush yang ada, apalagi dengan Dangerous Grass seperti ini ya. Mereka banyak banget dapetin blind spot dan trapping ke arah dari Kagendra yang akhirnya ngebuat Zeon pun sekarang lebih banyak goldnya dibandingkan dengan Daniel. Walaupun demikian aku tetap harus kasih kredit ke Daniel karena dia 7.200 gold dipegang, tapi dengan kondisi Navi lagi leading di angka 2.200 gold cap loh. Tapi ini hati-hati loh, Navi kalau naik ke high groundnya Kagendra, mereka punya hero-hero punishment. Ya Exor Gizau nih bisa bikin out of position nanti. Ya itu bahaya. Makanya ngambilnya dari satu-satu kan? jangan nempel ya? Gak nempel, ngambilnya cuma kayak oke kita ngambil Ruby aja, berdua aja nih kita ke depan, sisanya kita follow up dari belakang gitu. Atau mungkin kalau nggak ke arah Nanjatnya dulu ya. Sering banget dari tadi aku lihat ketutup jalannya entah dari Kaze ataupun dari Feb yang akhirnya nggak bisa targeting ke Zeon juga. Dan kelihatan bahwa keefektifan dari Zeon udah mulai kerasa bagi teman-teman dari Navi Junior di menit 12 ini. Wah, apalagi nanti dia pakai Hand of Bone-nya ya di tengah-tengah team fight itu kayak yang dari tadi belum keluar kan. Karena memang aksinya masih belum disulut juga sama team fight yang emang masih culik-culik. Sesuai dengan Dangerous Grass Map yang dibawakan dari 12 detik. Lord yang kedua hadir ya produktif ya. Kagendra nggak terlalu ada di pressure zona nyamannya banget. At least masih bisa keluar tipis-tipis di sini Ji. Iya karena balik lagi yang sangat-sangat dikuasai oleh Navi Junior adalah makronya menurutku. Positioning bagaimana mereka udah lihat nih dari Lord yang baru muncul aja. Mereka tuh langsung coba untuk ngambil teritorialnya. Rumput dipegang sama mereka dan rumput-rumput entry point kayak sebelah kiri Lord ini nih udah mulai dipegang juga tadi kan sama Kalea. Itu yang akhirnya agak buat sulit bagi Kagendra untuk ngerebut Lordnya. Ini kontestasi masih bisa ya berarti ya? Sangat sih ya. Cuman ya yang perlu diperhatikan kembali lagi bagaimana efek CC yang dimiliki sama Navi Junior ini terlalu banyak. Sehingga kali ini Kazemen sudah coba untuk dicek area rumputannya oleh Exor. Ditarik ulur terlebih dahulu area Lord. Tapi lihat bagaimana Flicker Tsunami Slam menuju ke arah satu sampai di mana. Akhirnya Exor berhasil coba untuk langsung dihilangkan begitu saja. Jiza mendapat killing spree-nya. Killing spree dan bahkan shadow kill terbagi. Nanjat mencoba untuk melarikan diri tapi lihat bagaimana Feb memegang kendali atas Daniel. Hilang sudah di tangan dari Zeon dan akhirnya dua pemain dari Kagendra dieksekusi double kill. Diamankan oleh Zeon dan bagaimana kali ini terjebak sendiri di paling depan, tidak bisa berkutik lagi. Gizau menjadi
menjadi nyawa keempat yang direnggut di tangan Navi Junior dan Lord terbuka dengan bebas. Wow, kekompakan terjadi. Flicker berfokus ke satu pemain menjadi pembuka. War yang cantik dari Navi Junior. 4 pemain hilang. Kontestasi pun dari Lordnya akhirnya padam karena ada Nanjet. Tapi nggak banyak hal, Ji. Fokus yang benar-benar terpisah banget tadi dengan posisinya high loss dari Frenzy itu niatnya pengen nyelamatin ke arah dari Exora terlebih dahulu kan. Exora diangkat soalnya. Tapi yang mereka nggak tahu adalah tiba-tiba Vape masuk ke belakang loh. Nutupin Danielnya, habis itu dia nggak bisa follow up damage-nya ke teman-teman dari Navi Junior. Ya membuat tesnya tinggal Exor dan juga Arrow saja untuk menjadi defender bagian depan, tapi tanpa adanya damage yang benar-benar kerasa banget. Apalagi dengan GZ tadi kan benar-benar pisah kan. Ya dari Zeon yang ngejarnya ke Daniel, GZ aja ngikut gitu loh untuk ngelawan tipe-tipe hero yang agak-agak jalan seperti ini. Dan kalau kita lihat dari item build-nya, Ruby yang dibawakan juga sebenarnya di sini Ruby yang purely fighter ya, bukan yang benar-benar damage banget, lebih ke arah sustain juga. Bedanya sama Arlot di sini Arlot pakai ya udah ini item defaultnya Arlot untuk diprosin sekarang. Ngambilnya Fury Hammer, sisanya item tank. Maka dari itu dari segi damage mereka agak sulit kalau misalkan Daniela nggak ikutan. Oke, tapi Lordnya sudah mulai champion ya terhadap satu buah base turret di bottom lane. Lantern Flame benar-benar mengganggu pastinya membuat dari Frenzy. Coba untuk dipegang tapi Vape sudah mulai masuk kembali. Berjuang di belakang. Unstoppable didapatkan oleh GZ. Frenzy-nya menghilang. Base turret sudah mulai dihancurkan dari bottom lane dan Tsunami Slam. Konektif karena seorang Gizao dan Exor coba untuk dipegang lagi oleh Han Fakian. Tapi Nanjetnya hilang. 3 tersisa dari Kagenra. Lordnya sudah mulai coba untuk dikawal kembali oleh Navi Junior. Fokus menuju ke arah base di tiara tengah dan bahkan kali ini diangkat lagi dan lagi. Exor sulit pastinya untuk bisa bertahan tapi Navi Junior ada flicker lagi dengan satu buah final slash yang dibuka oleh Gizao. Tapi Gizao menelan damage yang terlalu banyak. Monster kill diamankan oleh GZ dan bahkan kali ini menyisakan lagi Amber Pendant dan menuju ke arah 2 pemain tersisa dari Kagendra dan Navi Junior. Mereka akan kembali berfokus menuju ke arah base turret dari top lane. Wow, kombinasi kolaborasi dari Daniel dan juga Exor memperpanjang asa daripada pemain-pemain Kagendra untuk bisa menahan, mengusir M Offended tadi connect. Dan damage dari Daniel yang masuk meng-cancel pergerakan one strike push yang mau dibuka oleh Navi Junior. Dan itu adalah cerminan kalau misalkan team fight-nya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kagendra. Masalah pintarnya dari Navi Junior adalah mereka nggak pernah ngebawa awal team fight-nya seperti itu. Mereka benar-benar bisa banget. Contohnya kayak yang tadi di arah bottom lane gitu loh. Dari Zeonel benar-benar di belakang sendirian. Biarkan untuk damagernya taruhlah di tangan dari GZ gitu kan. Begitu ada yang mau coba flanking ke arah belakang, dia masih bisa survive sendiri gitu loh. Jadi dengan team fight yang dipisah, itu adalah cara kemenangan dari Navi Junior di game kali ini menurutku. Dan dengan posisinya, inhibitor yang sudah banyak sekali menghilang, chance mereka untuk pisah-pisah team fight, ini juga tetap masih ada loh untuk teman-teman dari Navi Junior. Yap. Tapi ya ini besting banget sih, 3 base turret udah cukup banget karena kan spawn time-nya tadi nggak terlalu lama ya. Kalau maksa, ya itu bakal bahaya dan Navi Junior ya cukup disiplin kalau aku bilang. Disiplin. Untungnya memang nggak ada chain killer yang terlalu banyak. Cuman memang ini jadi PR banget buat Kagendra karena ya mereka mau fokus kontestasi Career Lord atau yang nantinya mau coba untuk ke-manage dulu. Untungnya memang wave minion manajemennya di sini udah tertata, masih ada effort kayaknya. Tapi frenzy-nya nih bakal bahaya ya. Again, Kylo hero jalan kaki bakal dipegangin tapi final slash-nya gagal menuju ke arah seorang Vape yang diinginkan. Terangkat dengan Tsunami Slam. Diangkat lagi dan lagi membuat tadi Gizao-nya 3 berkutik sama sekali. Thanos Viana menjadi korban balas yang bisa didapatkan tapi Daniel free dan bisa dilakukan buat dari Vape. Babak belur sadadanya. GZ melepaskan satu buah immortal di dalam tubuhnya dan GZ pun tidak selamat dan shutdown. Double kill dikantongi oleh Exor dan mengakibatkan dari Navi Junior hanya menyisakan 2 pemain mereka. Wow, dibuka oleh Frenzy. Ditambah lagi entropi dari Daniel yang maju ke depan, ternyata untungnya ada di waktu dan di posisi yang tepat sehingga dibalikin di sini keadaannya, Ji. Iya, adrenaline rush dari Navi Junior udah mulai kemakan sih, dan kita ngeliat bagaimana untuk dari segi defender masih oke sebenarnya, cuman ini turning point yang benar-benar kelihatan banget gitu loh. Diawali dengan adanya satu duel spectral yang dibuka. Gizao sebenarnya emang jadi makanan pertamanya gitu loh, tapi lihat apa yang dikeluarkan. 3 player sekaligus dengan banyak banget skill source yang keluar ke tangan dari Gizao, ngebuat Daniel free, dan sekalinya Daniel free itu yang terjadi tadi, Ul. Yap, ini nggak bisa kontes juga sih harusnya ya dari Navi Junior. Mereka nggak ada Hansa Sviana yang siap sang pemegang Retribution, dan akhirnya bom waktu 8.000 gold lead dari Navi Junior ini sudah mulai meledak. Masif sih, ini masif sekali keunggulan yang dimiliki. Bahkan akhirnya karena memang tadi kondisinya tidak begitu baik, Holy Crystal akhirnya udah berhasil di-create. Ini makin ada satu ancaman lagi yang nyata yang bisa dibawakan tentunya. Dan ini Nathan tanpa sepatu udah ya. Bener-bener pengen ngedamage banget, bener-bener nge-hyper carry-in banget dengan posisinya dari Chushin yang udah hampir full build juga. Sepertinya dari kedua belah tim ini bener-bener udah oke banget dari segi damage. Tapi dari segi defensive powernya berkat adanya Elise dan juga Fredrin, menurutku ini Navi Junior masih punya chance untuk melakukan defense yo. Oke, tapi masalahnya yang perlu diperhatikan adalah Daniel yang udah punya Wind of Nature. Satu-satunya damage dealer itu di Zeon. Kalau 1v1 itu bakal bisa juga ditahan, tapi Glare Spat Away yang telah dibentangkan nama Pendant Hanros Viana tertangkap oleh Exor. Ditabrak lagi dengan belakang, Shutdown didapatkan, dan kali ini base pun menjadi milik dari Kagendra. What an epic comeback from Kagendra. Wow, comeback yang manis. Di bawah
tim Kagendra berada di keadaan yang cukup terhimpit. Ternyata ini menjadi waktu yang sulit untuk Navi Junior bisa melakukan endgame di game yang pertama. Ya, game yang benar-benar panjang banget. Kelihatan bahwa Navi Junior benar-benar udah pegangin sebenarnya dari early sampai